Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, Ibu, saya sebagai dengan perawat Ajai di sini saya ingin memberikan penyuluhan sedikit mengenai KB. Kalau boleh tahu dengan Bapak dan Ibu siapa ya? Saya dengan Bapak Firman. Saya dengan Mbak Nisa. Oh iya, Bapak Firman kalau boleh tahu umurnya berapa? 25 tahun. Oh 25 tahun, Ibu? 23 tahun. 23 tahun, oh, masih pasangan usia subur ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang KB. Jadi KB ini bermacam-macam Ibu. Jadi salah satu alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Jadi yang pertama itu yaitu pil. Dari pil KB ini sangat efektif bila dipakai dengan benar. Tidak mengurangi kenyamanan hubungan suami istri kalau pil KB Bapak. Jadi seperti tidak tidak memakai alat apapun seperti itu. Kemudian menstruasi head itu menjadi teratur. Lebih sedikit dan lebih singkat waktunya juga mengurangi rasa nyeri head. Kemudian dapat dipakai oleh semua wanita usia produktif. Dapat dihentikan pemakaiannya dengan mudah kapan saja. Seperti itu. Untuk kekurangannya pil KB ini yaitu mual. Jadi dia tuh jika ibu mengkonsumsi pil KB itu dapat yang pertama keluhannya itu mual, itu pasti. Kemudian biasanya itu terjadi pendarahan di antara masa haid. Kemudian sakit kepala ringan, nyeri di payudara, sedikit meningkatkan berat badan, tidak ada haid. Sukar untuk tidak lupa, kemasan baru selalu harus tersedia setelah pil kemasan sebelumnya habis. Ini jenis KB yang kedua, yaitu KB suntik Bapak dan Ibu. Nah, dimana keuntungan KB suntik ini itu cocok untuk mencegah kehamilan atau menjarakan kehamilan dalam jangka panjang dan kesuburan itu dapat pulih kembali. Kemudian tidak terpengaruh faktor lupa dari pemakaian, tidak seperti memakan pil KB. Kalau pil KB kan kalau lupa maka akan mengulang, tapi kalau pil KB suntik ini tidak mengulang. Kemudian tidak mengganggu hubungan suami istri. Tapi di balik kelebihan itu ada kekurangan. Nah, kerugian KB suntik ini itu dapat perubahan pola haid biasanya itu pada tahunan pertama pemakaian. Yang kedua itu pendarahan bercak dapat lama, kemudian jarang terjadi pendarahan yang banyak. Tidak dapat haid sering setelah pemakaian berulang. Jadi kalau memakai berulang-ulang itu susah. Jadi dia itu tidak, bahkan bisa tidak haid. Kemudian efek sampingnya itu dapat menambah berat badan yang pertama. Kemudian ini jenis KB yang ketiga, yaitu KB implant. Jadi KB implant ini memiliki keuntungan kontrasepsi. Dia ini sebagai alat kontrasepsi juga memiliki sebuah keuntungan, yaitu yang pertama daya guna tinggi, kemudian perlindungan jangka panjang. Gunakan implant KB implant ini yang pertama yaitu hamil atau diduga hamil ini tidak boleh. Kemudian yang kedua itu pendarahan per vagina yang belum jelas penyebabnya. Kemudian benjolan atau kanker payudara atau riwayat kanker payudara ini tidak boleh memakai jenis KB implant. Kemudian di balik keuntungan juga ada kerugian seperti jenis-jenis KB yang sebelum saya sampaikan. Yang pertama itu tidak memberikan efek protektif terhadap PMS dan AIDS. Dan yang kedua membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan. Yang ketiga ekseptor tidak dapat menghentikan sendiri pemakaian kontrasepsi ini sesuai keinginan sendiri, akan tetapi harus pergi ke klinik untuk pencabutannya. Jadi nggak bisa melepas sendiri, harus butuh tenaga kesehatan. Yang boleh menggunakan KB implant ini yaitu yang pertama usia reproduksi. Nah, yang kedua tidak memiliki anak ataupun belum punya anak. Bapak ibu masih belum punya anak ya? Nah, itu bisa. Menghendaki kontrasepsi yang memiliki efektivitas tinggi dan menghendaki pencegahan kehamilan jangka panjang. Ini bisa menggunakan jenis KB implant. Kemudian yang ketiga yaitu jenis KB IUD. Nah, di sini keuntungan kontrasepsi IUD ini yang pertama itu sangat efektif. Dia memiliki efek samping yang umum terjadi. Biasanya itu head lebih lama dan banyak pendarahan antara menstruasi saat head lebih sakit. Nah, itu kelemahannya. Kemudian kelemahan apa lagi? Yang kedua yaitu merasa sakit dan kejang selama 3-5 hari setelah pemasangan. Pendarahan berat pada waktu haid dan diantaranya yang memungkinkan itu menyebab anemia karena dia terjadi pendarahan di sana. Kemudian tidak mencegah IMS termasuk HIV/AIDS.
Jadi ini tidak mencegah. Tidak baik digunakan untuk perempuan dengan IMS atau yang sering berganti pasangan. Beda lagi dengan kondom. Kalau kondom bisa mencegah penyakit HIV dan AIDS. Kemudian yang boleh menggunakan itu syaratnya yang pertama yaitu usia produktif. Yang tidak diperkenankan itu yang pertama itu dia sedang hamil, jadi tidak diperkenankan. Kemudian yang kedua itu pendarahan vagina yang tidak diketahui. Sedangkan yang menderita infeksi alat genitalia itu jenis KB yang bisa saya sampaikan, ada 4 jenis KB. Mungkin dari yang saya sampaikan Bapak dan Ibu masih bingung atau kurang lengkap apa yang saya sampaikan, saya bisa menjelaskan lebih. Jadi saya menyarankan Ibu untuk KB suntik. Karena ini sangat efektif sekali bagi ibu di usia produktif. Karena ibu tidak takut lupa. Kalau pil KB saya tidak menyarankan, karena kalau jika ibu lupa nanti ibu mengulang lagi gitu. Jadi kalau pakai suntik ini bisa jangka panjang gitu. Dan dapat dipakai segera setelah masa nifas juga bisa gitu. Ya, mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah, terima kasih atas rekomendasinya. Saya sudah tahu harus menggunakan kontrasepsi apa. Oh, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya permisi dulu. Iya.